Jangan. Eh, Aduh, lalu kenapa tuh gitu? siap. Oke. Lain aja. Oke, lanjut. Udah mulai belum? Udah dari tadi ya. Oh, astagfirullah. Halo guys, hari ini kita bakal review nih Samsung kulkas Samsung Bespoke terbaru dari Samsung. Wow. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu nih. Yang terjaga. Pertama-tama dari si Samsung Bespoke ini yang paling berbeda dari yang kulkas yang lain, yaitu dari warna. Jadi kulkas Samsung Bespoke ini dia itu selalu mengikuti tren kitchen set saat ini. Kenapa? Karena dia bisa berganti warna modular depan, bagian atas ataupun bawah dengan adanya 6 warna ini. Dia ada 6 warna, ada satin beige, satin sky blue, satin grey, glam white, glam pink, sama glam navy. Jadi bagian warna dari dinding kulkas ini kita bisa ganti sesuai dengan interior kulkas di rumah Anda. Jadi mau ganti-ganti desain dari interior di kitchen set pun, si kulkas ini nggak usah diganti. Cukup diganti panel pintunya aja, menyelaraskan dengan desain di rumah. Selain itu, kalau misalkan nanti di rumah nih kita udah punya 4 pintu, ternyata masih kurang. Si kulkasnya kita pengen nambah lagi, nggak perlu khawatir bakal ngerusak desain. Dia udah dengan ada mode namanya modular design. Jadi dengan 1 pintu tambahan, jadi ada kulkas tambahan 1 pintu, itu selaras dengan tingginya yang sama. Jadi kita nggak usah khawatir bakal ngerusak interior kalau kita nambahin kulkas nih. Jadi selain bisa ganti warna, kita bisa nambah kulkas dengan warna yang sama. Selain itu dari desain dalaman, untuk teknologi sendiri, pendinginannya di dalam kulkas ini dia udah triple cooling. Apa sih triple cooling itu? Triple cooling itu jadi pendinginan antara bagian fridge atas sama freezer bagian bawah kanan kiri ini berbeda. Sehingga nggak bakal ada lagi tuh bau bercampur antara freezer sama fridge, ataupun freezer ke freezer. Dia antara ruangan satu sama yang lainnya berbeda. Jadi nggak usah masalahin lagi bau bercampur dari antara misalkan dari daging ke bagian atas fridge. Untuk tambahannya lagi bagian kulkas ini dia ada Cool Select Plus nih di bagian kanan freezer. Cool Select Plus ini apa? Kita bisa ganti bagian freezer sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita mau nyimpennya bagian ini khusus untuk minuman, kita bisa atur suhunya ini di 4 derajat. Ataupun kita mau ganti jadi sayur atau buah, kita bisa suhu aturnya di 2 derajat. Cara ngaturnya gimana? Ada di sini. Kita bisa ngatur suhu bagian bawah, atas, kiri, semuanya di sini. Nah, cara ngatur bagian kulkas bagian bawah ini, kita tinggal pilih bagian Cool Select Plus nih dari si freezer. Kita fungsinya mau apa bagian bawah? Untuk bagian freezer, mau freezer, soft freeze, untuk daging buah-buahan yang mau dibekukan secara natural, ataupun fridge, kita bisa simpan sayur atau buah. Nah, jadi pilihannya langsung dari sini. Dia ada 5 pilihan. Freezer di minus 23, soft freeze di minus 5 derajat, meat and fish di minus 1 derajat, ataupun fruit and veggies di 2 derajat Celcius, dan untuk beverage atau minuman di 4 derajat Celcius. Untuk pengaturan suhu bagian bawah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk modular design itu seperti ini. Kita bisa atur si kulkas ini dengan kulkas tambahan untuk 1 pintu ataupun 2 pintu yang kecil dengan tambahan si kulkas ini. Jadi kita bisa nambahin kulkas yang lain sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa pilih kayak gini nih modular desainnya. Mau 1 pintu ke 2 pintu, mau 1 pintu 1 pintu, atau 2 pintu, ataupun di 4 pintu sama plus 1 pintu. Jadi kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk yang lebih canggihnya dari si kulkas ini, kita bisa atur perangkat si kulkas ini langsung dari handphone. Caranya bagaimana? Kita cukup mengupdate namanya SmartThings.
Oke. Nah, caranya bagaimana nih biar si kulkas ini bisa terhubung langsung ke smartphone kita? Pertama-tama kita download dulu aplikasi yang namanya SmartThings. Nanti tampilan layarnya seperti ini. Kita masuk ke perangkat, lalu plus bagian atas tambah perangkat, lalu kita pindah kode QR yang tertera di si kulkas sendiri. Setelah dipindai, dia langsung mencoba koneksi langsung ke kulkas dengan aplikasi ini. Dengan syarat yaitu harus ada jaringan WiFi yang sama. Pertama kita pilih dulu penempatannya di mana nih, misalkan di ruang tamu. Oke, kita tinggal pilih berikutnya. Lalu kita tekan tombol sampai keluar AP di si kulkas. Nah, di kulkas ini ada bunyi-bunyi apa tuh? Ada bunyi-bunyi itu namanya door alarm. Jadi ketika si pintu kulkas ini terbuka terlalu lama, si kulkas ini bakal ngasih notifikasi nih ke kita bahwa dia minta ditutup. Tandanya dia ada bunyi kayak tadi. Tinut. Oh, dia ada tandanya si kulkas belum tertutup dengan sempurna. Jadi nggak bakal ada lagi kebocoran udara ketika kita lupa nutup pintu kulkas. Kalau misalkan udah dikoneksi ke SmartThings, bakal ada notifikasi ke handphone kita juga nih bahwa si pintu kulkasnya yang ini terbuka, belum tertutup sempurna. Nah, ketika berhasil, dia bakal ada notifikasi nih berhasil. Kita bisa ganti nama perangkat ini, misalkan mau namanya kulkas Bisco. Selesai. Dia langsung mengunduh remote jarak jauhnya. Setelah beres, kita langsung bisa ngatur nih, meskipun dalam keadaan pintu tertutup ataupun berada jauh dari si kulkas, kita bisa langsung atur suhu kulkas sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Misalkan untuk bagian fridge-nya, kita bisa atur, misalkan kita setting di bagian 2 derajat. Lalu untuk bagian freezer-nya, dia langsung desain ke si bagian freezer ini. Dia langsung ke setting di suhu 2 derajat. Temperatur suhu misalkan untuk freezernya kita atur di 20. Lalu seperti yang lain, kalau select plusnya nih, kita mau simpennya khusus untuk buat daging dan buah. Oke. Begitu kita cek bagian dalam, dia sudah tersetting di suhu ini suhu awal. Dia belum turun, nanti suhunya ngikutin ke yang kita atur di sini. Jadi kita bisa tahu juga nih pemakaian listrik dari si kulkas ini. Setelah penggunaan lebih dari 1 jam, dia ada penggunaan report untuk ke si kita. Penggunaan listriknya berapa, ada error apa, dia langsung ada notifikasinya ke sini. Kalau misalkan nih kita coba buka pintunya nih, dia bakal ada notif nggak ke sini bahwa pintunya terbuka. Power freezer, powerful ini apa? Ini buat pendinginan maksimal untuk bagian fridge. Ini untuk pendinginan maksimal untuk bagian freezer. Jadi dia bakal kerja secara maksimal buat ngedinginin si fridge sama freezer kalau kita nyalain powerful sama power fridge. Biasanya dia dipakai ketika misalkan kita ngisi bahan makanan baru nih ke bagian kulkas, fridge atau freezer yang kita pengen cepet dingin. Jadi powerful untuk power fridge-nya kita bisa nyalain secara manual. Kita juga bisa nambahin lagi nih food list, misalkan kita masukin bahan-bahan makanan ke freezer. Kita bisa add item di sini. Kita bisa ngasih jadwal bakal kadaluarsa dalam berapa hari si kulkas ini, si makanannya. Misalkan makanannya kita simpan di bagian fridge. Apa nama makannya? Misalkan toge. Bakal ada si expire date-nya bakal dia bakal expired di tanggal misalkan tanggal 25 nih, set 3 hari ke depan dia bakal ngasih notif ketika si makanan ini bakal mau ada expired. Untuk literannya sendiri kulkas ini kita literan kotornya ini dia ada di 644 liter, cukup besar untuk kapasitas side by side 4 pintu nih.
Kapasitas penyimpanannya sendiri total di 523 liter dengan tegangan listrik maksimal untuk freezernya 220 watt. Ini untuk pencairan bunga es. Cukup sekian untuk penjelasan dari kulkas bespoke ini. Selanjutnya kalau misalkan ada yang mau ditanya ini, cukup komentar langsung di kolom di bagian bawah. Oke, thank you. Oke, thank you. Sama-sama, Bang. Jangan. Aduh, lalu kenapa tuh ditutup? Lawan. Notifikasi aja ditutup. Kalau dibuka kami ya. Tahu ada tetap, Bang. Jadi lama aja. Jadi tungguin lama. Mana ya? Ntar tungguin lagi.